Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bedah satu dokumen ya, yang menurut saya cukup fundamental nih. Terutama buat Anda yang mungkin pengen tahu gimana sih prinsip syariah itu diterapkan di rumah sakit modern di Indonesia. Sumber kita kali ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 107 tahun 2016. Judulnya, Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Betul, dokumen yang cukup ditunggu-tunggu waktu itu ya. Nah, jadi apa nih tujuan kita ngobrolin ini sekarang? Kita mau coba kupas bareng-bareng ya. Apa aja sih dasarnya, aturan mainnya, terus hal-hal unik apa yang diatur fatwa ini buat rumah sakit yang katakanlah punya label syariah? Apa sih yang bikin beda? Terus hak dan kewajiban buat rumah sakitnya, buat tenaga kesehatannya, pemasoknya, dan pastinya buat Anda nih sebagai calon pasien, itu gimana? Yuk kita coba dalami ya. Iya, yang menarik memang itu. Gimana fatwa ini tuh mencoba secara sistematis gitu ya, menjembatani kebutuhan layanan kesehatan yang makin kompleks ini dengan tuntunan syariah Islam. Ini bukan sekedar katakanlah label atau cuma nambahin layanan rohani aja, bukan. Tapi ini menyentuh aspek yang fundamental banget di operasionalnya. Mulai dari jenis kontrak atau akad yang dipakai, standar pelayanannya gimana, sampai ke pengelolaan uangnya. Jadi ini semacam kerangka kerja yang terstruktur gitu. Oke. Mari kita mulai dari akarnya dulu deh. Kenapa sih fatwa ini diterbitkan tahun 2016 itu? Apa memang ada kebutuhan yang mendesak gitu waktu itu? Tepat sekali. Kalau kita lihat di dokumen fatwanya sendiri ya, itu disebutkan kalau penerbitannya itu ya karena memang ada kebutuhan di masyarakat. Mereka butuh panduan yang jelas. Sebelumnya itu belum ada fatwa spesifik dari DSN MUI yang ngatur komprehensif soal rumah sakit syariah. Oh, jadi semacam ada kekosongan aturan gitu ya? Betul, ada kekosongan. Nah, lebih dari itu, fatwa ini juga muncul karena ada permintaan langsung dari pelaku industrinya, yaitu MUKISI, Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia. Jadi ini nunjukin ada dorongan dari dua sisi ya. Dari sisi permintaan, masyarakat butuh. Dari sisi penawaran, ya penyedia layanannya juga pengen ada standar gitu. Biar operasinya jelas sesuai syariah dan ada kepastian hukum juga. Oke, jadi jelas ya. Ada kekosongan yang perlu diisi, plus ada permintaan konkret dari lapangan. Nah, terus dasar pijakan syariahnya apa nih? Kan nggak mungkin fatwa ini ujuk-ujuk muncul gitu aja ya? Ya, benar banget, nggak mungkin. Fatwa ini rujukannya jelas ke sumber utama hukum Islam, Al-Quran dan hadis. Tapi mungkin daripada kita daftar ayat atau hadisnya satu-satu, kita lihat prinsip utamanya aja kali ya yang ditekankan di fatwa ini. Boleh. Apa aja tuh prinsip utamanya? Pertama itu prinsip keadilan sama kejelasan dalam transaksi. Dalam Islam kan disebutnya muamalah ya. Ini kelihatan banget dari adanya larangan makan harta secara batil, terus penegasan kalau jual beli itu halal tapi riba haram. Riba itu kan ya sederhananya bunga atau tambahan yang nggak adil dalam transaksi atau utang piutang. Nah, prinsip ini yang jadi dasar kenapa nanti jenis-jenis kontraknya diatur spesifik banget. Oke, jadi keadilan transaksi itu poin pertama. Penting ya. Terus, apalagi prinsip fundamental lainnya? Kedua itu prinsip menjaga amanah, sama memenuhi akad atau perjanjian. Ini wah krusial banget ini dalam hubungan antara rumah sakit sama pasien, sama nakesnya, sama pemasoknya juga. Harus amanah, harus penuhi janji. Terus ada juga penekanan soal profesionalisme, istilahnya itkan gitu ya. Jadi kerja itu mesti sungguh-sungguh sebaik mungkin, sama kewajiban bayar upah pekerja tepat waktu. Ini nyangkut etos kerja sama hubungan industrialnya. Saya nangkep ada juga penekanan ke aspek penyembuhan dan kesehatannya sendiri ya. Tentu. Itu yang ketiga. Prinsip bahwa kesembuhan itu hakikatnya dari Allah. Tapi, nah ini penting ya, manusia itu wajib ikhtiar, wajib usaha maksimal buat nyari kesembuhan. Ini kan didukung sama hadis yang bilang setiap penyakit ada obatnya. Jadi ya kita didorong untuk berobat, untuk usaha medis. Al-Quran juga disebut sebagai syifa, penyembuh atau penawar. Ada lagi prinsip yang penting banget, la doror wala diror. Artinya, nggak boleh bikin mudarat atau bahaya buat diri sendiri atau buat orang lain. Wah, ini jadi dasar etika medis yang kuat banget. Nah, kalau prinsip tolong-menolongnya gimana? Aspek sosialnya gitu. Itu juga ditekankan. Prinsip ta'awun, alal birri wat taqwa, tolong-menolong dalam kebaikan. Terus ada perumpamaan kaum mukmin itu kayak satu tubuh, kalau satu sakit semua ikut ngerasain.
Ini jadi landasan semangat solidaritas, pelayanan yang manusiawi. Terakhir, ya tentu ada kaedah-kaedah fikih umum yang relevan. Misalnya, hukum asal muamalah itu boleh aja, kecuali ada dalil yang larang. Terus, kemudoratan itu harus dihilangkan. Sama kaedah darurat yang ngebolehin hal terlarang dalam kondisi tertentu. Nah, ini nanti penting pas kita bahas obat. Oke. Jadi landasannya ini, wah, komprehensif banget ya. Ada aspek transaksi, etos kerja, etika medis, sampai semangat pelayanannya juga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis nih kayaknya. Aturan main spesifiknya. Gimana fatwa ini ngatur soal kontrak atau akad di rumah sakit syariah? Ini kayaknya salah satu pembeda utamanya ya. Anda benar banget. Pengaturan akad ini sentral sekali posisinya. Tujuannya ya itu tadi, memastikan semua hubungan hukum, semua transaksi itu bebas dari unsur-unsur yang dilarang syariah. Kayak riba, terus ghorar. Ghorar itu apa tadi? Ketidakjelasan ya? Iya, ghorar itu ketidakjelasan, ketidakpastian yang berlebihan gitu, yang bisa merugikan salah satu pihak. Sama satu lagi, maisir, itu spekulasi atau untung-untungan. Nah, 3 ini harus dihindari. Bisa dijelasin lebih konkret nggak? Contohnya nih, hubungan antara rumah sakit sama dokternya atau perawatnya gitu. Itu pakai akad apa? Oke, untuk hubungan antara rumah sakit, kita singkat RS ya, sama tenaga kesehatan atau nakes. Nah, fatwa ini menetapkan harus pakai akad ijarah. Ijarah itu apa? Sederhananya sih, akad sewa jasa. Jadi, RS itu posisinya sebagai penyewa jasa keahlian si nakes. Nakesnya sebagai pemberi jasa. Imbalannya disebut ujrah. Ya, upah atau fee gitu. Bukan cuma gaji dalam pengertian konvensional ya. Meskipun prakteknya ya sering disebut gaji juga sih. Tapi penekanannya itu di kejelasan lingkup jasanya apa, imbalannya berapa, jelas gitu. Lalu kalau hubungan RS sama pasien gimana? Sama juga pakai ijarah. Iya, sama. Hubungan RS dengan pasien itu juga pakai akad ijarah. Jadi pasien itu statusnya menyewa jasa layanan kesehatan dari RS. Ini menarik loh filosofinya. Karena ini memposisikan layanan kesehatan itu sebagai sebuah jasa yang diberikan, bukan jual beli kesembuhan. Pasien bayar ujroh itu ya atas layanan medisnya, perawatannya, fasilitas yang dipakai, dan lain-lain yang dia terima. Wah, ini menarik ya. Jadi secara filosofis, kita bayar ikhtiarnya ya, bukan hasil sembuhnya itu sendiri. Terus gimana kalau hubungan RS sama pemasok? Misalnya pemasok alkes atau obat gitu. Apa ijarah juga? Nah, kalau sama pemasok, fatwanya ngasih beberapa pilihan akad syariah, tergantung sifat transaksinya gimana. Misalnya nih, buat pengadaan alat kesehatan ya, itu bisa pakai 1, buy. Ini jual beli biasa aja, bisa tunai, bisa kredit. 2, ijarah. Ini sewa murni, kalau RS-nya cuma nyewa alat itu. 3, ada ijarah muntahiyah bitamlik, disingkat IMBT. Ini kayak sewa beli gitulah. Nanti setelah masa sewanya selesai, kepemilikan alatnya pindah ke RS. IMBT. Atau bisa juga pakai skema kemitraan, misalnya musyarakah mutanakisyah. Ini agak kompleks sih. Jadi RS sama pemasok itu kongsi modal buat punya aset itu bareng-bareng. Terus nanti RS beli porsi kepemilikan si pemasok secara bertahap, sampai akhirnya jadi milik RS sepenuhnya. Wah, lumayan beragam ya opsinya. Kalau buat pemasok obat gimana? Kan itu barang habis pakai ya? Olok-olok ya umumnya sih pakai akad bayi aja, jual beli biasa. Tapi bisa juga pakai skema namanya wakalah bil ujroh. Jadi dalam skema ini, RS itu jadi kayak wakil atau agen dari si pemasok obat. Tugasnya ya menjualkan obat itu ke pasien. Nah sebagai wakil, RS dapat ujroh atau fee dari pemasoknya. Jadi pilihannya fleksibel, tapi tetap dalam koridor syariah. Jadi intinya itu ya, memastikan tiap transaksi, mau internal atau eksternal, itu bebas dari riba dan ghorar tadi ya. Dan tiap akad ini pasti ada detailnya lagi, yang merujuk ke fatwa DSN MUI lain kan ya? Tepat sekali. Fatwa ini ngasih kerangka umumnya aja. Terus untuk detail teknis tiap akad, yang merujuk ke fatwa-fatwa MUI lain yang lebih spesifik. Ini nunjukin sistemnya itu terintegrasi gitu. Tapi ya harus diakui juga, menerapkan akad-akad ini di operasional rumah sakit yang kompleks tuh, kadang butuh pemahaman dan keahlian khusus. Apa bagi buat skema kayak kemitraan atau bagi hasil tadi. Oke deh, itu tadi soal akad. Cukup teknis tapi ya fundamental banget ya ternyata. Sekarang kita geser dikit ke aspek pelayanan. Apa aja sih yang diatur secara khusus sama fatwa ini soal gimana RS Syariah harus melayani pasien? Nah, pelayanan ini juga dapat perhatian besar.
Ada beberapa kewajiban utama buat RS Syariah. Pertama ya tentu aja ya, ngasih pelayanan medis sesuai standar profesi dan mutu yang berlaku. Kayak panduan praktik klinis, PPK, terus clinical pathway. Ini sih sama aja ya kayak rumah sakit biasa. Lalu yang bikin khas syariahnya apa dong? Kemanusiaan, maksudnya layani semua pasien sesuai kebutuhan medisnya. Nggak boleh diskriminasi sara, suku, agama, ras. Ini prinsip universal yang ditegaskan lagi. 2, perilakunya harus amanah, santun, ramah, transparan. Termasuk transparan soal biaya dan biayanya harus wajar. 3, harus hindari praktik tercela, contohnya rishwah atau suap, sama zulm, kezaliman atau ketidakadilan dalam bentuk apapun. Sampai situ masih terdengar seperti standar etika umum ya. Nah, ini dia yang unik. Keempat, RS Syariah itu wajib menyediakan layanan dan konsultasi spiritual keagamaan sesuai kebutuhan pasien. Tujuannya buat dukung proses penyembuhan. Ini bagian dari pelayanan standar loh, bukan sekedar tambahan kalau diminta. Kelima, harus punya panduan praktis buat pasien muslim yang sakit. Misalnya, gimana cara bersuci kalau susah pakai air, gimana sholat sambil berbaring, termasuk juga standar kebersihan yang tinggi. Wah, layanan spiritual jadi standar wajib ya. Ini menarik banget. Terus, ada mekanisme internal nggak buat mastiin ini semua jalan? Ada, ini poin penting juga. Tiap RS Syariah itu wajib punya Dewan Pengawas Syariah. Disingkatnya DPS. DPS ini isinya para ahli syariah. Tugasnya ya ngasih nasihat, arahan, dan yang paling penting ngawasin. Memastikan semua operasional rumah sakit, dari akad, pelayanan, produk, sampai keuangannya, itu jalan sesuai prinsip syariah dan fatwa ini. Fungsinya kayak auditor internal, tapi dari sisi syariah. Jadi, DPS ini semacam penjaga gawang kepatuhan syariah di dalam RS itu ya? Bukan cuma formalitas gitu? Idealnya begitu. Keberadaan dan independensi DPS ini jadi kunci. Mereka nanti tanggung jawabnya langsung ke DSN MUI lewat laporan berkala. Jadi ada mekanisme akuntabilitasnya. Fatwa ini juga menekankan kewajiban semua pihak loh. RS, nakes, pasien, keluarga, semua diharapkan bisa sama-sama mewujudkan akhlak yang mulia, akhlak karimah, dalam interaksi di lingkungan rumah sakit. Menarik sekali ya penekanan ke akhlak semua pihak. Kedengarannya ideal banget. Nah, sekarang kita ke aspek produk nih, terutama obat dan makanan. Ini kan sering jadi perhatian ya. Gimana aturannya? Betul, ini sering ditanyakan. Fatwa ini ngaturnya jelas kok, prioritas utamanya. RS Syariah itu wajib pakai obat, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan lain yang udah punya sertifikat halal dari MUI. Itu standar nomor 1. Nah, gimana kalau belum ada produk yang sertifikat halal buat kebutuhan tertentu? Misalnya obat paten yang vital gitu, belum ada label halalnya. Oke, kalau belum ada yang bersertifikat halal MUI, maka RS boleh pakai produk yang setelah diteliti komposisinya, dipastikan nggak mengandung unsur haram. Tapi, ada kondisi khusus lagi, namanya darurat atau kondisi darurat medis. Apa itu kondisi darurat dan gimana aturannya kalau gitu? Babi atau ada alkoholnya dalam konsentrasi tertentu. Dan belum ada alternatif obat halal lain yang sama efektifnya. Nah, dalam kondisi kayak gini, fatwa memperbolehkan penggunaan obat tersebut. Dasarnya kaidah fikih tadi, kondisi darurat membolehkan hal yang terlarang. Tapi ada syarat mutlaknya. Apa tuh syaratnya? Penggunaannya itu wajib lewat prosedur informed consent. Kenapa informed consent jadi penting di sini? Apa signifikansinya? Wah, signifikan banget. Artinya, dokter itu wajib ngasih penjelasan yang jujur, lengkap, ke pasien atau keluarganya, soal kondisi medisnya, pilihan terapinya apa aja, termasuk informasi kalau obat yang direkomendasiin ini mengandung unsur haram. Dan kenapa? Ya karena kondisi darurat, belum ada alternatif lain. Nah, setelah pasien atau keluarga paham semua informasinya, baru mereka ngasih persetujuan secara sadar. Ini kan menjaga hak pasien ya, untuk tahu dan memutuskan, sekaligus memastikan transparansi dari pihak RS. Oke, jadi meskipun darurat itu ngebolehin, transparansi sama persetujuan pasien tetap jadi kunci ya. Ini penting banget dicatat. Nah, terakhir nih, gimana soal pengelolaan dana dan aspek keuangannya? Iya, aspek finansial ini kayak melengkapi lingkarannya gitu ya, lingkaran kepatuhan syariahnya. Jadi RS Syariah itu diwajibkan untuk 1, pakai jasa lembaga keuangan syariah LKS buat semua aktivitas keuangannya. Ini mencakup semuanya. Rekening operasional ya di bank syariah.
Kalau butuh pembiayaan, ya lewat lembaga pembiayaan syariah. Asuransi kerugian atau asuransi karyawan juga lewat asuransi syariah. Bahkan kalau ada dana pensiun, ya pakai dana pensiun syariah. Wah, menyeluruh ya. Menyeluruh. Kedua, kelola aset dan investasi itu juga harus sesuai prinsip syariah. Artinya, dana rumah sakit itu nggak boleh diinvestasikan di instrumen atau sektor usaha yang haram. Contohnya ya perusahaan miras, perjudian, atau lembaga keuangan konvensional yang basisnya bunga. Ketiga, harus punya panduan yang jelas buat kelola dana sosial. Kalau RS terima dana ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf dari masyarakat, nah pengelolanya harus jelas, penyalurannya tepat sasaran, dan akuntabel. Jadi, dengan begini, fatwa ini memastikan bukan cuma layanan medis sama transaksinya aja yang syariah, tapi seluruh aliran dan pengelolaan dananya juga, dari hulu ke hilir. Biar nggak kecampur gitu dana operasionalnya sama sumber atau praktek yang nggak sesuai syariah. Baik, baik. Kita udah kupas lumayan dalam ya berbagai aspek yang diatur fatwa ini. Nah sekarang, coba kita tarik relevansinya deh. Apa artinya ini semua buat Anda nih pendengar kami, sebagai calon pengguna layanan? Oke, buat Anda yang muslim yang memang memprioritaskan layanan kesehatan yang sejalan sama keyakinan, nah RS Syariah yang ngikutin fatwa ini tuh nawarin semacam jaminan standar. Anda jadi tahu, oh ada kerangka kerja yang ngatur jenis kontraknya, ada penekanan etika pelayanan, ada pendampingan spiritual sebagai bagian standar. Mereka usaha keras nyediain produk halal, kelola uangnya syariah, dan ada yang ngawasin, yaitu DPS. Ini kan ngasih rasa tenang ya, kepastian dari sisi syariahnya. Nah, kalau pendengar kita bukan seorang muslim, apa fatwa ini masih relevan buat mereka? Tentu saja, banyak kok prinsip yang ditegakkan di fatwa ini sifatnya universal. Dan ya sangat relevan buat siapa aja yang nyari layanan kesehatan berkualitas, penekanan pada pelayanan yang manusiawi, gak diskriminatif, transparan soal biaya, adil, santun, ramah, standar kebersihan yang tinggi. Itu kan nilai-nilai etika pelayanan yang kita harapkan di rumah sakit manapun kan. Selain itu, ya memahami fatwa ini juga bisa ngasih wawasan menarik ya, tentang gimana sebuah sistem nilai keagamaan itu bisa diintegrasikan secara terstruktur ke dalam institusi modern kayak rumah sakit. Jadi ini melampaui sekedar ritual aja, tapi jadi etika operasional yang menyeluruh. Jadi kita udah telusuri bareng ya, gimana fatwa DSN MUI nomor 107 ini ngasih semacam cetak biru operasional yang cukup rinci lah ya buat rumah sakit berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Kita lihat gimana fondasi filosofis dari Al-Quran dan hadis itu diterjemahkan jadi aturan praktis. Mulai dari keharusan pakai akad-akad syariah tertentu, standar pelayanan yang tinggi dengan penekanan pada etika dan spiritualitas. Iya, terus panduan penggunaan produk halal yang juga mempertimbangkan kondisi darurat, kewajiban pakai ekosistem keuangan syariah, sampai adanya mekanisme pengawasan internal lewat DPS tadi. Betul. Esensi sih ini sebuah upaya ya untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih holistik gitu. Nggak cuma fokus sembuhin fisik aja, tapi juga berusaha jaga ketenangan batin pasien sesuai tuntunan agamanya. Sekaligus mastiin seluruh operasionalnya itu jalan di atas prinsip keadilan, transparansi, profesionalisme, sama amanah. Nilai-nilai yang memang ditekankan dalam syariat Islam. Ini sebuah model tata kelola rumah sakit yang berbasis nilai menurut saya. Oke, nah sebagai penutup diskusi kita kali ini, mungkin ada satu pertanyaan nih yang menarik buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Dengan adanya penekanan yang eksplisit banget tadi ya, soal pendampingan spiritual keagamaan sebagai bagian integral dari standar pelayanan di RS Syariah ini, di mana Anda melihat potensi dampaknya terhadap pengalaman dan mungkin hasil penyembuhan pasien secara keseluruhan? Apakah pendekatan yang lebih holistik, yang secara sadar mengintegrasikan aspek spiritual dengan medis, itu bisa jadi punya perbedaan yang signifikan dibanding pendekatan di rumah sakit pada umumnya? Nah, itu mungkin bisa jadi bahan pemikiran untuk Anda. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.